Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zelly Primayanti. Video kali ini yaitu video praktikum saya mata kuliah agroklimatologi. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini materi yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu tentang pengenalan alat-alat klimatologi. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, alat klimatologinya yang terdapat yaitu satu aktinograf bimetal. Fungsi alat ini yaitu sebagai alat pengukur atau sebagai alat pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara pengamatan pada alat ini yaitu awal operasi dimulai pada pukul 6 atau jam 6 pagi waktu setempat atau saat matahari belum bersinar. Selanjutnya dibuka cover atau penutup alat dan lepaskan drum block dari shaftnya, pasang kertas bias. Selanjutnya sisi bias tepat terhimpit di penjepit drum block. Hidupkan sistem drum clock, pasang drum clock kembali pada tempatnya. Selanjutnya putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup setelah matahari terbenam selama 1,5 jam. Selanjutnya bias harus diambil pada hari berikutnya dan ulangi langkah 1-9 tersebut. Next, alat yang kedua yaitu anemometer. Nama alat ini yaitu anemometer. Fungsi alat ini yaitu sebagai pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Cara pengamatan yang bisa dilakukan pada alat ini yaitu sebelumnya satuan alat ini yaitu arah angin atau 8 mata angin. Kecepatan angin knot 1 knot sama dengan 1,8 km per jam. Keterangannya yang dimaksud arah angin yaitu arah dari mana angin berhembus. Selanjutnya yaitu alat yang ketiga. Alat yang ketiga yaitu bernama Campbell Stokes. Fungsi alat ini yaitu sebagai mencatat lamanya penyinaran matahari. Cara pengamatan yaitu satuannya jam atau persentase. Jenis bias ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada bias lengkung panjang. Bisa diamati dari 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Bias lurus yaitu bisa diamati pada 11 September sampai dengan 10 Oktober dan 1 Maret sampai dengan 10 April. Adapun bias yang ketiga yaitu bias lengkung pendek. Bias lengkung ini bisa diamati pada waktu 11 April sampai dengan 10 Agustus. Next, alat klimatologi yang keempat yaitu ada High Volume Air Sampler atau HF Sampler. Fungsi alat ini yaitu sebagai pengukur partikel kecil padat aerosol di udara atau sebagai contohnya debu, karbon, dan lain-lain. Cara pengamatan pada alat ini yaitu satuannya adalah mikrogram. Keterangannya yaitu bias harian atau mingguan. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memulai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Selanjutnya, atau alat kelima bisa disebut dengan Cook Counter Anemometer. Fungsi alat ini yaitu sebagai pengukur kecepatan angin rata-rata harian. Cara pengamatan pada alat ini yaitu
Prinsip kerjanya seperti gerakan speedometer atau sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi menjadi 24 jam. Next, alat yang keenam yaitu dosimeter. Fungsi alat ini yaitu sebagai untuk mengukur evapotranspirasi. Cara pengamatannya yaitu sedot air, terkolasi dan diukur. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, dosimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram dosimeter dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram dosimeter dengan air 10 liter dan hitung evapotranspirasinya. Adapun alat selanjutnya atau alat ketujuh yaitu dengan nama alat panci penguapan atau open pan evaporimeter. Oh iya, gambarnya bisa dilihat pada slide di samping keterangannya. Fungsi alat ini yaitu sebagai pengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Cara pengamatannya yaitu ukurannya tinggi alat 2,54 cm. Diameter alat ini yaitu 120,7 cm. Keterangannya, alat ini dilengkapi dengan termometer air Sick-Bellamy atau termometer apung, cup counter anemometer tinggi 5 meter, alat pengukur tinggi permukaan air atau Hooke gauge. Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan 1 kali setiap hari pada jam 7 waktu setempat. Next, alat yang ke-8 yaitu nama alatnya penakar hujan otomatis atau bisa disebut juga dengan Hellman. Fungsi alat ini yaitu sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelembapannya. Cara pengamatan pada alat ini yaitu jika terjadi hujan, air masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dan mereset pena ke posisi 0. Demikian, proses ini terjadi secara berulang. Selanjutnya, yaitu alat ke-9. Nama alat ini yaitu penakar hujan. Gambarnya seperti yang tertera pada di samping. Penakar hujan atau observasi. Fungsi alat ini yaitu sebagai pengukur curah hujan. Cara pengamatannya yaitu yang pertama, buka gembok pada keran penakar hujan OBS. Letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran. Kemudian, buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm, sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup kerannya. Kemudian, lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian, buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar air OBS. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu dilakukan pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan parallax. Next, alat yang ke-10 yaitu nama alatnya psikometer standar
Alat ini bisa diamati pada gambar yang telah disediakan. Alat ini terdiri dari 4 buah termometer. Yang pertama yaitu termometer bola kering. Yang kedua ada termometer bola besar. Yang ketiga ada termometer maksimum. Dan yang keempat ada termometer minimum. Fungsi alat ini yaitu sebagai untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Cara pengamatan pada alat ini yaitu termometer BK atau termometer bola kering menunjukkan suhu udara, dan termometer BB atau termometer bola basar digunakan mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel. Adapun yaitu termometer BB, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembacaan jam 12 atau jam 20 WITA. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaannya yaitu pada jam 00 atau jam 8 WITA. Selanjutnya yang ke-11, nama alatnya yaitu sangkar meteorologi. Fungsi alatnya sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi atau psikometer. Cara pengamatannya yaitu keterangan berventilasi double jeruji mengalirkan udara masuk dan keluar. Kegunaan sangkar meteorologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menahan tiupan angin kencang. Yang kedua yaitu untuk menghindari radiasi matahari. Yang ketiga yaitu untuk menghindari tetesan air hujan. Dan yang keempat yaitu untuk menghindari penjalaran radiasi suhu lokal baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan adalah pintu sangkar penghadap utara selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya atau WMO. Next, alat yang ke-11 yaitu ada Hawk-Gauge dan Stilwell. Nah, sebelumnya maaf, pada alat yang ke-11 ini gambarnya tidak ditemukan, hanya ditemukan keterangan dan fungsi dari alat-alat ini. Fungsi dari Hawk-Gauge yaitu sebagai alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Stilwell yaitu sebagai tempat diletakkannya Hawk-Gauge. Cara pengamatannya yaitu yang pertama Hawk-Gauge. Alat ini berupa batang berskala dan sebuah sekrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Sekrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukuran: putar sekrup pengatur pada Hawk-Gauge pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat Hawk-Gauge dan catat skala yang ditunjukkan pada skrup mikrometer. Yang Stilwell yaitu bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air dalam pada panci, sehingga penyetelan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, alat yang ke-13 yaitu nama alatnya termometer apung maksimum dan minimum. Fungsi alat ini yaitu mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Alat ini dapat dilihat pada gambar di samping yang telah tertera. Cara pengamatan pada alat ini yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan, indeks dalam termometer atas,
dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali setelah suhu dibaca, digunakan magnet patang. Next, alat yang ke-14 yaitu nama alat ini termometer tanah gundul. Contoh alat ini bisa diperhatikan pada gambar yang telah tertera. Fungsi alat ini yaitu sebagai pengukur suhu tanah gundul. Satuannya derajat Celcius. Keterangannya yaitu kedalaman 0 cm, 2, 5, 10, 20, 30, sampai 150 dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah perapitan yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Selanjutnya yaitu alat ke-15. Nama alat ini yaitu termometer tanah berumput. Alat ini dapat diperhatikan pada gambar yang di samping. Fungsi alat ini yaitu sebagai pengukur suhu tanah berumput. Satuannya yaitu derajat Celcius. Keterangannya sama dengan termometer tanah gundul sebelumnya. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak akan berubah. Dan data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Selanjutnya yaitu alat ke-16. Nama alat ini yaitu termometer minimum rumput. Alatnya dapat diperhatikan pada gambar di samping. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Cara pengamatannya yaitu dilakukan pada jam 7 WS. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan, pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Alat yang ke-17 yaitu nama alatnya termograf. Alat yang bisa diperhatikan pada gambar di samping. Fungsi alat ini yaitu sebagai pencatat suhu udara dan kelembapan udara atau nisbi. Cara pengamatannya yaitu keterangan bias harian atau mingguan. Satuannya derajat Celcius atau persentase. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas logam membuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin mengkerut gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut akan memendek. Adapun alat yang ke-18 atau alat ini bisa disebut alat yang terakhir pada video ini, yaitu alatnya bernama Automatic Rain Sample. Alatnya bisa diperhatikan pada gambar di samping. Alat ini berfungsi sebagai mengambil sampel air hujan. Cara kerjanya yaitu jika air hujan terjadi, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula atau posisi awal.
Nah, demikian video kali ini atau pengenalan alat-alat klimatologi dari 1 sampai 18 tadi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.